Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Taufik dengan NIM 0567033537. Mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan, mata kuliah Jaringan Komputer. Sebelumnya yang saya hormati Dr. Insinyur Muhammad Arafah Eskom MT selaku dosen mata kuliah Jaringan Komputer. Baik, di video kali ini saya bakalan mengerjakan tugas 2 ya, dimana tugasnya itu mahasiswa harus menjelaskan fungsi perintah dari CMD ya. Jadi di sini ada beberapa perintah ya, ada 20 perintah kurang lebih. Yang pertama itu CD, ada CLS help, dir help, ipconfig, ipconfig all, ipconfig help, ipconfig release, ipconfig renew, ipconfig display DNS, ipconfig plus DNS, ipconfig register DNS, ibook ping ya. Terus ada netstat, trace, petping, ns lookup, net, router sama net gitu. Oke. Langsung aja ya, mungkin yang perlu kita siapkan sekarang itu ya aplikasi CMD-nya tentunya. Oke. Nah, di sini ada tinggal ketik ada aja CMD. Nah, masuk sebagai administrator aja. Jadi ini tampilan dari CMD itu sendiri ya. Windows System 32. Yang pertama itu ada perintah CD. Perintah CD itu untuk apa sih? Perintah CD itu untuk berpindah direktori atau folder gitu. Misalkan kita mau masuk ke folder dokumen, ya tinggal CD dokumen. Dokumen. Ini. Nah, di sini folder dokumen kayaknya gak ada, jadi gak ada ya di sini. No system cannot pin the path specified. Jadi gak ada gitu. Nah, jadi intinya fungsi dari CD itu untuk berpindah directory atau folder gitu. Yang kedua itu ada CLS, dimana CLS itu untuk membersihkan tampilan pada si CMD itu sendiri. Nah, di sini kan kelihatan bala gitu ya. Jadi tinggal pakai fungsi CLS untuk membersihkan semuanya gitu. Terus ada CLS help. Maksudnya CLS help itu kayak gini ya. CLS bukan diketik langsung help kayak gini, tapi tinggal diketikkan garis miring terus sama tanda tanya gitu. Nah, clear the screen tanya. Jadi untuk menampilkan info ya kalau di sini tuh. CLS itu fungsinya apa sih? Clear the screen, berarti untuk membersihkan tampilan kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu dir tanda tanya, dir help. Nah, kalau dir itu fungsinya untuk apa nih? Nah, di sini nih untuk menampilkan ada kayak gitu. Yang selanjutnya ada ipconfig. Dimana ipconfig itu fungsinya sebagai untuk menampilkan konfigurasi IP address pada jaringan atau pada komputer kita ini. Nah, di sini kebetulan komputer saya ini mendapatkan IP 20.20.31 ya, dimana ini IP kelas A gitu. Terus gateway-nya juga ada di sini. Terus ada netmask-nya ada IP kelas 6-nya juga ada, versi 6-nya juga ada gitu. Terus yang keenam itu ada ipconfig all. Kita coba ipconfig. Nah, untuk ipconfig all di sini fungsinya sama kayak ipconfig, cuma di sini all ini tuh untuk menampilkan konfigurasi jaringan secara rinci gitu, detail kayak gitu. Kita coba nih. Nah, ini udah detail. Ini awal aktifnya berapa, jam berapa, ada gitu di sini. Di perintah ipconfig all. Terus ada ipconfig help namanya. ipconfig
garis miring tanda tanya. Nah, jadi di IP config itu ada beberapa sintak yang bisa kita pakai. Yang pertama itu ada renew, adapter, ini bisa kita pakai di sini tuh. Gitu intinya lah. Yang selanjutnya itu ada perintah IP config release. Nah, IP config release ini tuh untuk melepas IP address yang kita pakai sekarang. Tadi kan IP address yang kita pakai sekarang itu ada di angka 20.31. Nah, kita lepas IP yang 31 ini tuh dengan menggunakan perintah IP config release. Soalnya IP config release itu fungsinya ya melepas IP yang sudah diberikan oleh DHCP. Kita coba IP config release. Nah, ini udah dilepas ya si IP config si IP addressnya. Cuman di sini yang dilepas itu IP address yang versi 4-nya aja kayak gitu. Nah, default gateway-nya ini udah dilepas kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada IP renew. IP renew ini tuh untuk memperbarui atau meminta alamat IP baru. Kita kan tadi udah melepaskan si IP yang 20.1 ini ya. 20.1 mana nih? 20.31 ya. Kita udah dilepaskan, terus kita mau memperbarui dengan IP yang baru. Misalkan nanti dapatnya berapa? Soalnya ini kan DHCP jadi random ya dapatnya. Kalau statik itu mungkin bisa bisa kita tentukan lah IP-nya dengan cara ini nih ke Ethernet gitu. Nah, di sini si komputer saya gak bisa akses internet soalnya IP address-nya tadi udah dirilis, udah dilepaskan gitu. Udah dilepaskan menggunakan IP config release gitu. Nah, sekarang kita minta IP address lagi dengan perintah IP config renew kayak gitu. IP config /renew. Gini ya. Nah, window IP configuration. Kita udah dapat lagi ya. Nah, dikarenakan ini DHCP ya, jadi kita mendapatkan IP address-nya juga ya 31 lagi gitu. Nah, di sini juga komputer saya udah connect lagi ke internet. Dibandingkan dengan yang tadi kita udah memberikan perintah IP config release ya. Kita melepasnya si IP address-nya, di sini gak dapat akses internet gitu. Setelah kita menggunakan IP config release, komputer kita udah mendapatkan IP address lagi, otomatis kita mendapatkan akses internet lagi di sini. Gitu. Yang selanjutnya itu ada IP config plus DNS display DNS ya, display DNS. Jadi fungsi dari display DNS itu untuk menampilkan DNS pada jaringan komputer kita. Itu kita coba nih. IP config display DNS. Nah, jadi ini DNS ya, atau web yang sudah kita akses itu munculnya di sini. Ada cryptek. Ini web sudah saya pernah akses ya. Jadi munculnya itu di sini DNS-nya. Absensi bikin test. Itu semuanya muncul di sini dengan menggunakan perintah IP config display DNS atau menampilkan cache pada DNS itu sendiri. Itu yang selanjutnya. Perintah yang selanjutnya itu IP config plus DNS. Jadi fungsi dari plus DNS itu untuk menghapus cache DNS. Berarti cache DNS ini tuh kita bakalan hapus dengan menggunakan perintah plus DNS itu. Kita coba hapus semuanya. IP config
/plus DNS. Nah, nanti bakalan muncul kayak gini, notif sukses plus the DNS. Tuh artinya di sini udah kehapus semuanya. Si cache yang ini tuh udah kehapus semuanya. Gitu. Nah, yang selanjutnya yang ke 12 ya, soal ke-12 yaitu IP config register DNS. Nah, berarti di sini kita memperbarui atau mendaftarkan DNS host pada komputer gitu. Kita coba IP config register DNS. Window IP configuration. Nah, di sini harus menunggu 15 menit. Jadi gak mungkin ya kita menunggu 15 menit. Jadi nanti bakalan diperbarui DNS pada jaringan komputer kita ini dengan menggunakan perintah ini IP config register DNS atau pendaftaran register DNS baru gitu. Yang selanjutnya yang soal yang ke-13 ya, yaitu ping. Ping itu untuk mengecek koneksi alamat IP atau domain, misalkan ping google.com gitu. Nah, di sini nanti bakalan keluar status. Ada statusnya itu reply, ada statusnya itu RTO atau request timeout. Kalau replay itu artinya si komputer kita itu tuh terkoneksi gitu. Misalkan ping google.com terus nanti munculnya itu replay. Nah, itu berarti komputer kita itu terkoneksi ke Google. Tapi kalau RTO itu berarti gak connect kayak gitu. Nah, kita coba ping ke YouTube misalnya, youtube.com. Ini bebas ya, mau pakai domain, mau pakai IP address itu juga bisa gitu. Nah, di sini statusnya itu reply from IP. Nah, IP ini tuh kepunyaan IP si YouTube kayak gitu. Pokoknya intinya kalau statusnya kayak gini, ini berarti komputer kita itu terkoneksi ke YouTube. Tuh. Beda lagi kalau statusnya itu RTO ya. Kira gimana ya cara prakteknya? Ping misalkan ke IP kepunyaan si IndiHome misalnya .1. Apakah bakal ini masih reply ya? Soalnya ini gateway kita. Jadi masih bisa terkoneksi gitu. Selanjutnya yang selanjutnya itu ada netstat ya. Netstat itu untuk menampilkan koneksi jaringan aktif pada port yang digunakan. Nah, saya menggunakan port RJ45 di sini ya, pakai kabel LAN, itu nyambungnya itu ke switch, dari switch itu ke ke mikrotik, dari mikrotik itu port satunya itu masuk ke ISP. Tapi kita coba nih netstat ini ya, netstat. Nah, jadi intinya tampilannya itu bakalan kayak gini, menampilkan jaringan atau jaringan aktif ya yang terkoneksi ke port kita. Itu yang selanjutnya itu ada trace ya. Trace ini untuk melacak koneksi kita. Misalkan kita itu mau mengakses si google.com. Nah, nanti tuh bakalan muncul nih, kita bakalan melewati apa aja. Misalkan di sini kan saya tuh ada IP lokal itu ada 2 ya. Ada IP lokal dari mikrotik sama IP lokal dari si ISP atau si IndiHome kayak gitu. Terus nanti dari si IndiHome itu melewati apa lagi, melewati IP mana lagi, melewati server mana lagi, baru di situ muncul si server Google tadi kayak gitu. Nah, kita coba ya tampilannya itu bakalan kayak gimana. Tracer google.com.
jadi tampilannya itu kayak gini ya. Ini belum beres. Nah, ini beres. Jadi si jaringan ini mau mengakses si Google ini tuh harus melewati berapa nih? 7 ya? 6 IP address terlebih dahulu. Yang pertama itu ini IP kepunyaan kita, gateway punya kita, berarti ini lokal 20.1. Nah, 20.1 ini tuh gateway kita ya. Yang kedua yang dilewati si komputer ini tuh yaitu gateway kepunyaan si IndiHome. Ini yang kedua. Berarti dari gateway kita itu melewati si IndiHome terlebih dahulu. Ini IP, kalau gak salah ini IP kepunyaan Telkom. Terus ini juga kepunyaan Telkom. Ini masih kepunyaan Telkom. Ini kepunyaan Telkom. Dari Telkom ini langsung masuk ke Google gitu. Jadi ada beberapa lapisan ya. Di sini ada 6 lapisan kita mau mengakses si Google itu gitu. Jadi intinya si tracer ini tuh untuk melihat perjalanan komputer kita itu mengakses si google.com ini. Nah, kalau dari komputer saya untuk mengakses si google.com ini tuh perlu melewati 6 lapisan gitu. Ada gateway lokal, terus ada gateway dari si IndiHome. Ini IP kepunyaan si Telkom. Ini tuh sebenarnya IP private ya, kepunyaan si Telkom. Ini juga kepunyaan masih si Telkom ya. Ini masih Telkom juga. Ini Telkom juga, baru diarahkan ke google.com kayak gitu. Ini IP-nya ya, IP si google.com 216 gitu. Yang selanjutnya itu ada petping. Petping itu kombinasi antara ping dengan si trace ya, trace tadi. Jadi kan tadi fungsi ping itu untuk pengecekan ya, untuk mengecek apakah si komputer kita itu terhubung ke si google.com atau enggak gitu. Kalau terhubung itu statusnya replay, kalau gak terhubung itu statusnya RTO atau request timeout. Nah, ini dikombinasikan dengan si trace ini tuh, si tracer ini gitu. Kita coba dengan petping. Terus masukkan website atau IP yang kita bakalan tuju. Itu misalkan kita sekarang YouTube ya. .com. Nah, ini lebih spesifik lagi nih. Nah, yang pertama yang nomor 0 ini tuh, ini PC kita, PC Labcom 05 dengan IP 20.1. Sama ya tadi juga 20.1. Ini gateway kepunyaan kita. Terus tadi ini udah dijelasin gipon.net ini tuh gateway kepunyaan si IndiHome. Yang selanjutnya ini gateway bukan gateway ya, IP private kepunyaan si ISP ya, ISP Telkom ya, Telkom. Yang selanjutnya ini masih Telkom. Terus yang selanjutnya ini belum terkoneksi nih, belum beres nih. Beres, masih lama ya. Ini kemungkinan sama sih, harus harus melewati beberapa lapisan terlebih dahulu. Nah, dari sini tuh kayaknya muncul lagi IP yang ini. Nah, ini juga kan 37, ini 37, ini 0.1, ini 0.1, jadi sama gitu ya. Terus yang kelima ini pasti nanti ada 190.1 .61. Terus bakalan muncul lagi 190.61 baru ke IP si Google itu sendiri kayak gitu. Biar gak lama ini kita clear aja lah. Nah, anggap di sini udah ada IP si kepunyaan ini. Jadi intinya fungsi dari petping ini tuh kombinasi antara ping ya, ping jaringan dengan tracer ke domain atau IP yang kita tuju
gitu, perjalanannya kayak gimana. Yang selanjutnya itu ada NS lookup. Mengecek informasi DNS dari suatu domain. Ini tuh berarti kalau kita masukkan NS lookup kepunyaan si youtube.com, ini bakalan muncul DNS-nya kayak gimana gitu, informasinya itu kayak gimana. Nah, jadi kita menggunakan di sini addressnya itu 192.168.1.1 ini kepunyaan kita ya, ipon.net kayak gitu. Nah, ini DNS yang kita mau cari DNS-nya. Nah, ini informasi DNS-nya ada di sini. 74.125 ini kayak IP ya. Kayak IP ini. Nah, jadi intinya NS lookup itu untuk menampilkan informasi DNS dari suatu domain kayak gitu. Nah, ini kan tadi YouTube. Itu selanjutnya coba kita cek NS lookup yang si Google. NS lookup google.com. Nah, ini nih IP addressnya ada google.com. Diaksesnya menggunakan IP lokal dari si gateway dari si IndiHome gitu. Yang selanjutnya itu ada NetSH, yaitu mengatur konfigurasi jaringan melalui CMD. Nah, ini tuh harus terkoneksi dulu ya ke ke WiFi gitu. Tapi kita coba cek NetSH itu kayak gimana sih tampilannya. NetSH. Nah, di sini kita mau menampilkan apa, misalkan mau menampilkan WLAN atau apa, itu bisa tinggal diketik aja di sini kayak gitu. Jadi intinya NetSH ini tuh untuk mengatur konfigurasi jaringan melalui CMD gitu. Nah, misalnya tadi NetSH WLAN atau show profil itu bisa kayak gitu dengan menggunakan fungsi perintah dari NetSH ini tuh. Yang selanjutnya itu ada apa nih, route ya, route kayak gini nulisnya, ketiknya itu menampilkan atau mengubah tabel routing jaringan. Kita coba cek dulu. Nah, ini bisa kita ubah semuanya, tapi kayaknya nggak diubah dulu ya, takutnya ada apa-apalah gitu. Jadi intinya route itu fungsi dari perintah route itu untuk menampilkan atau mengubah tabel routing jaringan. Yang selanjutnya ini yang terakhir nomor 20 yaitu net. Nah, di sini net itu fungsinya untuk perintah manajemen jaringan seperti user, share atau service. Jadi di sini ini tuh untuk share printer, sharing printer, sharing file, ini ada di sini. Gitu. Nah, akun komputer, config, continue, file, group. Ini menggunakan yang ini kayak gitu. Nah, mungkin video kali ini dicukupkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaiannya atau penjelasannya, mohon maaf. Dikarenakan saya masih belajar. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.